Jadi tadi kita baru ngelewatin tanjakan yang super terjal, nggak tahu tanjakan setan kayaknya itu, tanjakan iblis. Yang gua ini nih turunnya nih. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di Kuy Naik Gunung. Jadi di video kali ini, gue bakal ngajak kalian buat naik gunung. Yaitu sewaktu gue naik ke Gunung Cikuray. Ini sebenarnya udah lama. Gue naik ke Gunung Cikuray itu kalau nggak salah 5 atau 6 bulan yang lalu. Dan gue sempet juga ngevlog di sana, cuman ngeditnya itu baru bisa ngedit sekarang. Dan baru bisa upload, jadi ya maklum lah ya. Padahal apa ini maklumin, coba guanya aja yang males. Penasaran kan sama apa yang terjadi di Gunung Cikuray itu? Tonton video ini terus. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode naik gunung aktif. Assalamualaikum teman-teman. Lupa ini waktu itu jam berapa ya. Ini adalah suasana base camp Kiara Janggot Gunung Cikuray. Bisa kalian lihat, rame banget kan? Base camp ini lumayan lah. Ada WC-nya, ada saungnya, ada musola, ada anak kecil lagi di depan WC. Ya seperti biasa sebelum mendaki kita diharuskan untuk mengisi simaksi dan segala macamnya. Ini adalah peta pendakian kita. Ya cukup standar lah. Dan mereka ini nggak pakai nama pos, mereka ini pakai HM. Persis kayak Gunung Salak. Oh ya, di situ juga ada nomor kontak base camp. Kalian bisa catat. Setelah sarapan, modal, dan kegiatan kamar mandi lainnya, kita pun kemas-kemas dan siap-siap buat mendaki. Awal-awal pendakian masih aman-aman aja, dan kita tuh ngelewatin ladang sawah yang indah banget. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Ya, kali ini gue udah lama banget nggak ngelakuin pendakian. Sejak berapa bulan kita nggak ngelakuin pendakian? Terakhir Papandayan ya? Terakhir kapan? Papandayan ya? Terakhir Papandayan itu kalau nggak salah 5 bulan yang lalu. Jadi kemungkinan besar gue bakal capek banget nih, soalnya latihan udah nggak pernah, naik gunung udah nggak pernah selama 5 bulan itu. Aku 5 bulan sih. Sindoro? Bukannya Papandayan dulu ya? Sindoro dulu Februari. Terakhir kita Februari. Kurang lebih berapa tuh? Maret, April, Mei. 3 bulan nggak aktivitas fisik. Kita langsung naik ke Cikuray. Jadi menurut informasi yang gue dapet, salah satu gunung yang dibuka di masa new normal ini adalah Gunung Cikuray Garut. Jadi untuk memuaskan apa ya istilahnya ya, hasrat ingin mendaki, ya kita hantem lah di Gunung Cikuray. Ini gue naik via Kiara Janggot. Banyak pendaki sih hari ini, lumayan lah. Jadi buat ke Gunung Cikuray itu setahu gue ya ada 3 jalur pendakian, yaitu lewat Pemancar, lewat Kiara Janggot, sama jalur baru yaitu lewat Tapak Grot. Nah, kenapa kita memilih buat lewat jalur Kiara Janggot? Karena kita ini adalah orang-orang yang suka tantangan, dan jalur Kiara Janggot itu nanti kalian bisa lihat sendiri. Seperti yang gue bilang tadi, sepanjang perjalanan itu sawah dan ladang semua, dan ini tuh lumayan jauh ya dari base camp ke pos 1. Baik-baik kalau lewat sini, jangan asal petik, ntar disantronin sama yang punya. Coba itu kalian lihat pemandangan, aduh cakep banget bos. Walaupun turun kabut ya, tapi itu Masya Allah deh. Inilah salah satu alasan kenapa kalian harus mendaki gunung. Jadi gunung itu nggak melulu tentang hantu dan demit. Aduh saya kuyup, nggak bisa ngomong. Saya kuyup pemirsa. Jarak dari base camp ke sini itu lumayan, sekitar 1 kilo lebih. Cari sinyal terus. Ya jadi kita istirahat lagi di sini karena bukan karena capek ya, tapi karena kita mager sih sebenarnya.
Lanjut jalan lagi. Bener kan yang gue bilang? Kita istirahat lagi. Tapi emang sih nggak bohong, waktu itu anginnya tuh aduh sejuk banget. Jadi ya sekali kita rebahan lewat udah. Woi bangun Mat, woi. Ya pada akhirnya kita sampai juga di pos 1. Kita nggak istirahat lama di situ karena hari udah mulai panas kan. Kita langsung lanjutin perjalanan. Dan disinilah pendakian sebenarnya dimulai. Jalur udah nggak landai lagi di sini, udah mulai terjal. Nggak butuh waktu lama buat sampai ke pos 2. Dan di sini kita mutusin buat istirahat lumayan lama. Kita pengen makan siang karena perut udah lapar kan. Dan kita makan makanan favorit para pendaki. Apa itu? Mie goreng. Udah lapar, udah kenyang segala macem. Kita ngelanjutin lagi perjalanan ke pos 3. Gue lupa berapa lama buat sampai ke pos 3 ini, tapi yang pasti yang gue inget itu capek pokoknya. Sekarang jam 2, kita baru sampai di pos 3. Target kita mau ngecamp di pos 7 atau pos 8. Kayak Hah? Doain guys. Setengah jam. Jarak tadi dari pos 2 ke pos 3 nggak usah 300 meter. Ada cepet lah. Tapi treknya ajib. Kurang lebih kayak gini lah gambaran pos 3 ya. Oke, setelah cukup istirahat, kita pun lanjutin perjalanan. Sampai di pos 4, kita istirahat lagi lumayan lama karena kita akan melewati jalur yang sangat-sangat ekstrim. Lu lihat nih tanjakan. Jadi tadi kita baru ngelewatin tanjakan yang super terjal, atau tanjakan setan kayaknya itu, tanjakan iblis. Gila. Yang gua ini nih turunnya nih. Lumayan juga nih turunnya. Di pos 5 udah banyak pendaki-pendaki lain tuh yang bangun tenda. Mungkin karena udah kecapean dan takutnya nanti di pos-pos selanjutnya itu nggak dapat tempat. Nah mereka mutusin buat ngecamp di sini. Kita juga sebenarnya pengen ngecamp di sini, cuman karena nggak ada space lagi, mau nggak mau kita harus lanjut. Pada akhirnya kita mutusin buat ngecamp di pos 6. Jadi semalam kita mutusin buat ngecamp di pos 6 karena awalnya kita mau ngecamp di pos 7 atau pos 8, cuman katanya itu lagi rame dan rawan babi ganas. Jadi karena kita udah capek juga, kita berhenti di sini. Nah, sekarang kita lagi sarapan. Habis itu kita summit attack. Setelah sarapan dan segala macam, berangkatlah kita ke puncak. Jadi tenda kita tinggal di pos 6. Nah kita cuma bawa tas kecil daypack itu dan jalan ke puncak. Oh iya, Rahmat gak ikut di sini karena dia itu lagi gak enak badan. Jadi dia milih buat tinggal dan jaga tenda. Dari pos 6 ke puncak ini jalurnya bener-bener lebih ekstrim dari sebelumnya. Untungnya kita cuma bawa daypack, jadi ya nggak terlalu capek lah. Sampai juga kita di pos 7. Kalian bisa lihat kan, nggak banyak space di sini. Paling cuma muat 1 atau 2 tenda. Untung kita nggak maksain semalam jalan sampai ke pos 7 ini. Kalau nggak mau kita harus naik lagi, nyari tempat buat ngecamp. Kita nggak istirahat lama di pos 7 itu karena tempatnya sempit dan ya udah siang juga. Kita ngelanjutin langsung perjalanan kebalik. Kita langsung lanjutin perjalanan. Sampailah kita di pasar malam. Sampailah kita di HM59 atau bisa disebut juga pos 8. Nah, di pos 8 ini adalah tempat favorit para pendaki Gunung Cikuray buat ngecamp. Kalian bisa lihat sendiri tuh, banyak banget tenda. Kenapa? Karena dari sini ke puncak Gunung Cikuray itu tinggal dikit lagi. Ya kurang lebih 5-10 menit jalan lah.
Cuman saran gua, kalau mau ngecamp di sini, berangkat dari base camp itu mesti pagi-pagi banget, jadi nggak kemalaman. Lihat kan bangunan merah-merah tuh? Nah, itu udah puncak tuh. Punten slur. Yang nggak gua sangka-sangka, di puncak itu penuh sama manusia. Ya mungkin ada demitnya juga sih. Cuman buset dah rame banget. Padahal puncak itu space-nya nggak terlalu luas lah. Tapi gue seneng. Pemandangannya Masya Allah. Waktu itu lagi cerah. Jadi sekitaran Gunung Cikura itu kelihatan. Ada Gunung Papandayan. Terus ada gunung-gunung lagi yang gue nggak tahu namanya ya. Pokoknya ke Cikuray ini gue nggak nyesel lah. Ya begitulah pendakian kita ke Gunung Cikuray. Sorry ya kalau videonya itu nggak panjang karena waktu itu gue ngerekam pakai HP. Dan gue lupa bawa powerbank. Jadi ya baterai gue habis. Jadi gue nggak bisa banyak ngerekam di situ. Sampai ketemu di pendakian selanjutnya.